Om Swastiastu Semeton. Saya mau bercerita tentang 11 tingkatan roh sucinya para dewa. Banyak umat manusia mengatakan percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Saya berpikir mana Tuhan yang kita percayai. Semua percaya sama Tuhan, tapi kita tak tahu bagaimana mempercayai Tuhan yang sebenarnya. Setelah saya mencari-cari sastranya dari Lontar Saptapetala, dari Siwa Purana, saya juga mempraktekkan, membuktikan kebenarannya. Begini, semua agama mempercayai Tuhan. Maka di sini kita diajarkan oleh leluhur percaya adanya para dewa, percaya adanya hukum karma, percaya adanya surga dan neraka, percaya adanya Tuhan. Nah, percaya adanya karma wesana, percaya hukum sebab akibat. Nah, itu yang perlu dipercayai kalau kita mempercayai Tuhan. Kalau manusia percaya Tuhan, tapi tidak percaya sama dewa, dia tidak bisa mencapai Tuhan. Percaya sama Tuhan, tapi manusia tidak percaya hukum sebab akibat, akan bisa mencapai Tuhan. Tuhan yang dia percayai, sedangkan dia gak percaya hukum sebab akibat. Karena manusia ciptaan Tuhan, yaitu Brahman, Atman, Akyam. Brahman adalah itulah Tuhan. Brahman memanifestasikan Atman. Atman itu adalah para dewa. Atman ini yang memerciki setiap kehidupan yang ada di alam semesta ini. Nah, di antara Atman, di antara para dewa, memercikan Atman di dalam tubuh manusia. Tapi manusia memiliki 7 kutukan dosa kelahirannya. Asu-asubha karma, Atman ini dibagi 2. Yang berada setengah di alam sunyo, setengahnya di sini. Apabila Atman mau ngerajagen bumi, apabila Atman mau melindungi bumi dan memberikan kesejahteraan pada umatnya, jiwatman yang ada di dalam tubuh dan para mahatma yang ada di luar akan menunggal pada saat manusia diam, tertidur, semedi atau berpuja, bermantra. Di sanalah Tuhan menyatu. Atman adalah bagian manifestasi Brahman. Kalau manusia melakukan perbuatan baik terus, yang mantuk mempuayangan Atman yang ada di sunyo, bisa seimbang. Di sana manusia memiliki kesidian. Kalau yang mantuk puayangan para Atman yang ada di sunyo ini diperbuat keburukan di dalam tubuh manusia, Atman, para Atma yang ada di sunyo ini akan runtuh. Maka sering orang kena bebayi, dibawa ke dukun berobat. Jangan. Padahal yang mantuk mempuayangannya para Atmanya itu runtuh. Sama dengan ajaran yang lain. Ada roh. Roh di pohon kayu, pohon kayu. Padahal para mahatmanya yang mantuk mempuayangan di sana. Dia dilahirkan ke sini untuk mengangkat di sana biar kematiannya besok tidak kembali ke roh yang ada di pohon kayu, roh yang ada di binatang, roh yang ada di kuburan, roh yang ada di penglarungan, roh yang ada di laut. Biar roh yang ada di para mahatma ini diangkat dari jiwatman bisa naik. 11 tingkatan
Parama Atma 11 tingkatan dewa inilah yang menentukan baik buruknya adalah jiwatma manusianya. Ini semua kehendak Tuhan, kehendak Tuhan. Bukan kehendak Tuhan. Atman yang ada di Parama Atma ini yang mengikuti perbuatan manusia. Kalau sering berbuat buruk, ya ini akan mengikuti dengan keburukan. Karena ini udah jatuh. Begitu menyatu pasti buruk. Maka setiap para jiwatman yang ada dalam tubuh itu sakit. Ini otomatis Parama Atma yang di luar runtuh. Otomatis dia runtuhnya misalnya di dasar. Teriat, nap-nap, namo-namo, atau samar. Dia masuk ke sini. Jadi penyakit. Hampir ribuan manusia begitu. Datanglah bencana besar. Ini yang saya ucapkan. Kalau manusia ngemu pamali bumi, ngemu sakit kutukan kelahiran, tidak mau melakukan penyumpatannya, tidak mau melakukan penebusan-penebusannya, yang mantuk mempuayangannya sang Parama Atmanya yang berada di Sunyaloka, yang telah menjadi wong samar, jadi teriat, jadi namo-namo, menjadi buta, menjadi kalau itulah yang masuk ke sini ngerbeda menuntut pada bagian rohnya yang ada di tubuh manusia. Kalau dibiarkan begitu saja berserah sama Tuhan, diam demogi selamat serang samilan antar sejeroan pemagi, tapi tidur tidak berbuat, tapi bau badan, bau ketiak, bau kemaluan, bau semuanya bau. Besok matinya, walaupun sudah diaben, walaupun sudah diapakan, di mana yang mantuk mempoyangannya dijatuhkan semasa dia ada hidup, roh itu akan kembali ke sana. Sekarang tuh 11 tingkatan menuju ke Sang Hyang Widi, berat perjalanannya. Makanya kelahiran di zaman sekarang itu tidak semuanya kelahirannya dari Sangkan Paraning Tumadi. Ada yang kelahiran dari wong sama, ada kelahiran dari buta, ada kelahiran dari kalau, ada kelahiran dari teriat, ada kelahiran di namu-namu. Makanya manusia banyak mengalami sakit. Itulah tujuan kehidupannya sekarang, mengangkat yang mantuk mempuayangan, atmannya yang terpisah dari badannya, mengikuti perbuatannya di sini. Kalau tidak diangkat, dia tidak akan menemukan kebaikan. Begitu dia melihat saya aja, nutur sudah marah. Belum dia tonton sudah marah. Sudah membenci. Woi, medagang dupo. Woi, paling nawang dewa, paling sakti, bicara betara. Bataran, gitu baru cocok. Nah itulah bagian dari kelahiran belum mencapai Sangkan Paraning Tumadi. Karena 11 tingkatan yang harus dilewati. Yang pertama paling muncul adalah Sang Hyang Widi. 2 Betara. Nyan Betara itu. Betara Wisnu, Betara Brahma, Betara Siwa, dari Durga. 40 dewa. Siapa dewa itu? Nah, itulah bagian dari Atman kita. Ada Dewa Muruti, ada Dewa Naga, ada Dewa Sri Rambut Sana. Itulah 4 Ratu Gede. Siapa Ratu Gede itu? Sugura Pukulan, Ratu Gede Sakti dalam Pet, Ratu Gede, Ratu Imas Mencaleng, Ratu Gede tingkatnya 4. 5 Apsara Apsari, Widyadara Widyadari. 6 baru manusia. Karena manusianya ada roh Atman, percikan Atman ada di sini, setengah di dalam, setengah di luar. 7 kalau Atman, jiwatmannya menjatuhkan Parama Atma, bisa turun dia jadi buta. 7 kalau lama berat perbuatan buruk dilakukan, turun jadi buta. Lama buruk lagi perbuatan dilakukan, turun lagi 9 samar. Turun lagi menjadi tingkat 10 dia teriak. Turun dia lagi tingkat 11.